Horas. Selamat hari Minggu mari kita saluhutna. Adorang sota buhai parmingguat tadi bagas tabe. Tapasahat maroha do pikirat tau tutu debata. Martangi yang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Hurian itu hatta masuk mahita tu parminggota sadarion ima minggu pasapuluh onopon dung Trinitatis. Tema ni mingguta ngolu di bagasan panugu-nugun ni debata. Tapuji matu hatta maredehita sian buku ede nomor 560 sada ayat sada rodi 2. Jongjong mahita. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Songonon do didok Tuhan Yesus, yanggo poda na diau, dang ahu na punasa, poda ni namar suru au doi, molo adong manang ise na mabahen lomo ni rohani amai, boto oni do taringot tu podai, manang nasian debatai, manang nahuhatahon ni sian roha-rohaku sadiri, songon nanidok ni surati, akka batang aek na mangulu do, mabaor sian pamatang ni naporsea diau. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, nasokal jalana bonar, dialohodo na gijang marroha, jala dipati bohodo na serep marroha, alani i hupangido hami tuho, sayramoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alai togu-togu hami marhite-hite todim, asa uduk, serep,
tobok jala burju rohanami di adopan ni halak saluhut alan ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Tapuji Tuhatta maredehita sian buku ede nomor 120 lalu ayat sada. Tabegema patik ni debata di hari mingguon imasian patik parjolo sahat tu pasapuluhon on madidok disi patik parjolo ahu do Jahoba debatam ninna debatatta dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang ahana di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toro ni tano yanggo tunggabe si sombaon manang sioluan patik patoluhon dang jadi dohonon guar ni debata yanggo soture dalanna ay hona uhum na dosogot akka na marsineang di guarna patik paupaton ingot hamu ma pabadiahon ari minggui di naonomari maulah hamu nasa siulaonmu alayang guari papituhoni ari paradiana ni Jahoba debatam doi dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisini hutani halak pe na mangibati hutam ai dinaonomari do di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di hari papituhoni dibaheni do umbahena di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai patik palimahon ikon pasangapon mudo na torasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano na nilehon di Jahoba debatam diho patik paunopon unang ho mamunu patik papituhon unang ho mangalakup patik pawaluhon unang ho manakko patik pasiahon unang ho olo makatiddakon hata na sotutu maralohon dongan jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Behado pandok ni debata taringot tu patik na sapului, ondo. Ahu do Jahoba debatam, ninna debatatta, pargogo na sohatu dosan, jala parrimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akan na sogoro hadiau alai asido rohakku di akan namar ribu-ribu akan namar holong ni roha diau naso mangalaosi patikki ima sahatna atong rap mangidogogo mahita siat tuhata laho mangulahon na hobar tu patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Tapuji matuhatta maredehita sian buku Eden nomor 210 sia ayat sada rodi 2.
mahita. Tapaserep marohatta manopoti dosatta tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala pertalup ni roha, jalana basar doho, sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni sai se sama sude dosa nami, dangadong nahu pangasahon hami, dukkon niasi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo, na hupangasaon hami tujolom. Dibaheni, pasonang jala apuli mahami, akka na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema baga-baga ni debata, taringot tuha sesaan ni dosatta. Isebe mangaluhon akan na pinilit ni debata, debatado na mamitori. Ise do na madabu hamagoan, Kristus Jesus do naung mate. Alay ndada holani, naung mulak mangolu do, jala disiamun ni debatado ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hudul mahita. Tapuji matuhata maredehita sian buku ede nomor 124 ayat 4. Tajahama hatani debata epistel diar mingguon imasian Lukas 2 ayat 41 ro di ayat 52.
tajaha mamarsikat soring. Jala ganup tahun, lao dona torasna tu Jerusalem, marari raya Paskah. Jadi dunarumur ibana 12 tahun, nako dunasida songon nasomal di pestai. Asadung diradoti nasida aka ari rayai, dinalahu mulaki nasida, tinggal ma Yesus dakdanaki di Jerusalem, so pamotoan ni natorasna. Diri punasida naung rap dohot dongan sauduran ibana, jadi di dalam nasida ma persadarian mangalului ibana, di tonga-tongan yakatodong dohot dongan. Dung sojupang nasida ibana, mulak manasida tu Jerusalem, laho mangalului ibana. Salputo luari, dapat nasida ma ibana di joroi, hudul-hudul di tonga-tongan yakaguru, tumangiho kata nasida, uhut ma manukun-nukun. Tarhalomong bedo nasida ubege hatana, dibahen torus ni rohana, dohot akka alusna. Marnida ibana songgot dorohada sida jali dipakulingi inanai ma ibana. Kuasa dibahik kosong oni tuhami anaha, bernit do kuahapami doho amangmu mangalului ho. Gabe di dokma tu nasida, buasa palaluluan muna ahu, dang di botohamu, napatut au di bagasan bagas ni damang. Alai dang dia tu sinasida hatanan idok nai tu nasida. Laos tuat do ibana rap dohot nasida, sahat tu Nasaret. Jala pangoloi do ibana di nasida, alai di peop inanai do sude, namasai di bagasan rohana. Rap madok mahita. Jadi lam gaddama torus ni rohani Yesus nang dagingna, lam dihalomohon debata nang jolma ibana. Ima sahatna, martua ma akan na tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Maredehita sian buku ede nomor 766 ayat sada rodi 2. Jongjong Mahita. Atong tahatidak kon mahapor seotay, songon na hinatidak kon nidongat ta sahapor seaon, di sandok portibion, rak madok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di parbadia, andorang sohabubuhan,
Lido tu hatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau na pinarsilang na tua tu banotoro dong ditanom na mula mangolo di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disi maibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolo dohot na mate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na mendok mula manguludo sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Hudul mahita. Tapuji matuhatta maredehita sian buku ede nomor 226 ayat sada rodi 2. Uhut ma tapasahat piliata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tetapi bila ada yang sedang sakit, tetaplah berharap, tetap tenang, tetap semangat, dan seluruhnya kita harus tetap semakin ketat mengikuti protokol kesehatan agar keadaan kita bisa segera pulih kembali. Dan hari ini di minggu ke-16 sesudah Trinitatis, Tuhan akan menyapa kita dengan firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 hingga 15. Saya bacakan untuk kita. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi,
Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya masih ingat benar ketika masih berusia belasan tahun di kampung dahulu, beberapa puluh tahun yang lalu, saya ingat betapa melelahkannya bekerja di sawah waktu itu. Kita harus mencangkul tanah secangkul demi secangkul, dan itu mengeluarkan banyak sekali tenaga sampai berkeringat di terik matahari. Demikian sampai panen, sungguh-sungguh menguras tenaga dan sangat melelahkan. Tetapi puji Tuhan, keadaan sekarang sudah sangat jauh berbeda. Karena sekarang sudah ada traktor mini untuk mengolah tanah. Ada alat bermesin untuk menanam padi, untuk menyemprot, untuk memanen, hingga menggilingnya menjadi beras. Dari mana itu semuanya? Itu adalah hasil dari kreasi. Hasil bila orang mau berkreasi, bila orang mau berinovasi. Inovasi yang dihasilkan itu membuat banyak pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah dan mengurangi banyak tenaga dan banyak waktu dan banyak dana. Itu kita alami terutama di abad 21 ini, di mana telah terjadi lompatan-lompatan kemajuan di segala bidang. Sehingga perubahan terjadi dengan sangat cepat, hingga ada orang yang mengatakan tidak ada lagi yang menetap kecuali perubahan itu sendiri. Dan perkembangan-perkembangan ini mengubah cara hidup dan cara bekerja kita manusia. Beberapa pekerjaan akan segera lenyap. Sementara akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang mungkin sampai saat ini belum pernah terpikirkan. Coba lihat, bila dahulu untuk membangun gedung bertingkat 3, itu membutuhkan waktu berbulan-bulan. Tetapi sekarang dengan teknologi printer 3 dimensi, gedung bertingkat 3 itu dapat dilakukan hanya beberapa hari saja. Perkembangan teknologi tersebutlah membuat zaman kita disebut zaman atau era disrupsi. Era disrupsi adalah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental mengubah semua sistem, semua tatanan, semua landscape yang ada, mengubahnya ke cara-cara yang baru. Dan apa akibatnya? Akibatnya pemain-pemain yang masih menggunakan cara dan sistem yang lama akan kalah bersaing. Perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki banyak sumber daya, banyak aset, dan banyak koneksi sudah bisa dikalahkan oleh perusahaan baru dengan ukuran yang masih sangat kecil. Itu terjadi karena pemain lama tidak mau atau kurang cepat berubah, sementara pemain baru dengan cekatan mengadopsi cara-cara yang baru sebagai hasil dari inovasi baru, hasil perkembangan teknologi itu. Karena itulah Bapak Renaldi Kasali dalam bukunya Tomorrow is Today mengatakan bahwa kematian sebuah merek yang dahulunya sangat terkenal adalah karena kegagalan mereka membaca masa depan, kegagalan mereka mengantisipasi dan merespon perubahan-perubahan. Contoh yang paling jelas tentang ini adalah handphone yang bermerek Nokia. Kita ingat 20 tahunan yang lalu, handphone inilah yang menguasai pangsa pasar dunia hingga dijuluki HP sejuta umat. Karena digunakan oleh segala umur, segala strata pendidikan, segala strata sosial, digunakan hampir di seluruh belahan dunia.
Tetapi apa yang terjadi beberapa tahun kemudian, apa yang terjadi sekarang saudaraku, mencari barang bekasnya HP Nokia itu sudah sangat sulit, bahkan sudah dianggap sebagai barang antik. Mengapa itu bisa terjadi? Karena mereka terlena dengan kesuksesan pada masa lalunya dan tidak menyadari perubahan yang terjadi begitu cepat, dan mereka tidak mau berubah mengikuti perubahan tersebut. Karena itulah Bapak Renaldi Kasali mengatakan bahwa masa depan yang penuh ketidakpastian harus kita taklukkan dengan cara apa? Yaitu dengan terus mempelajari dan melakukan inovasi-inovasi yang mendatangkan perubahan. Masa depan yang harus dieksplorasi itu adalah cara-cara hidup yang lebih efisien, yang lebih hemat energi, lebih simple, lebih mudah dilakukan, lebih mudah dihasilkan, lebih cepat diterima oleh pelanggan, lebih kaya dengan imajinasi dan pikiran, serta lebih kolaboratif. Semuanya itu disatukan oleh teknologi informasi dan oleh kecerdasan buatan itu. Tetapi sebaliknya, perusahaan yang terperangkap dalam lingkaran keberhasilan masa lalu mereka itu sama dengan bunuh diri. Mereka akan mati secara pelan-pelan. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan yang miskin dengan masa lalu tetapi memiliki imajinasi tentang masa depan, perusahaan-perusahaan inilah yang akan mengubah peta bisnisnya. Contoh yang paling jelas tentang semuanya itu, saudaraku, adalah hal yang barusan dan sedang kita alami sekarang. Yaitu ketika tiba-tiba terjadi pandemi oleh virus COVID-19 ini. Semua cara hidup kita yang lama berubah secara drastis, termasuk cara kita bersekolah, cara kita bekerja, dan terutama cara kita bergereja dan cara kita beribadah. Karena begitu tiba-tibanya dia datang, banyak orang yang hampir putus harapan karena mereka tidak pernah mempersiapkan diri. Tetapi lihat saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Mengapa? Karena sebelum pandemi itu datang, Tuhan telah menyediakan bagi kita teknologi informasi yang sangat-sangat canggih. Tetapi ya, banyak juga teman-temanku, para sahabatku, para pelayan yang kurang sensitif dan tidak mempersiapkan diri untuk hal itu. Bahkan sebelum pandemi ini masih banyak para hamba-hamba Tuhan yang anti menggunakan teknologi informasi, teknologi komunikasi tersebut di dalam gereja. Apa akibatnya? Karena ketidaksiapan mereka, ada jemaat-jemaat yang sampai beberapa bulan tidak menerima asupan firman Tuhan. Tetapi untunglah para hamba Tuhan segera beradaptasi. Keadaan sekarang ini memaksa semua pelayan harus berubah dan harus menggunakan teknologi tersebut untuk memberitakan firman Tuhan. Saudaraku, itulah sekedar gambaran tentang bagaimana kita harus memiliki sensitivitas dan kelenturan menghadapi perubahan di masa depan, yaitu dengan terus-menerus berinovasi. Dan itulah hal yang pertama yang digemakan oleh firman Tuhan hari ini kepada kita. Dalam menghadapi dan memenangkan masa depan, kita memerlukan hikmat. Yaitu hikmat melalui perencanaan yang matang dan melalui kemauan untuk berinovasi. Di nats ini kita diberi contoh, yaitu menebang pohon. Menebang pohon itu kelihatannya mudah, tetapi itu bisa menyusahkan, bahkan bisa membahayakan.
Bila tidak berhikmat dan tidak memiliki perencanaan yang matang, lalu kita akan terus langsung menebang pohon itu dengan menggunakan kapak yang ada, padahal kapak tersebut sudah sangat tumpul. Apa hasilnya? Kita akan mengeluarkan banyak sekali tenaga dan kita akan mengeluarkan, dan itu akan memakan waktu yang sangat lama. Dan itulah yang sangat berbahaya. Karena bila batang pohon itu sudah sangat dalam kita tebang, tetapi kapak kita sudah sangat tumpul, padahal waktu sudah mendekati malam, bisa-bisa kita akan meninggalkan pohon itu begitu saja. Apa akibatnya? Bila datang angin kencang, pohon itu bisa tumbang dan bisa membahayakan nyawa orang lain. Karena itulah firman hari ini mengatakan kita harus berhikmat dengan memiliki perencanaan yang matang dan mau berinovasi. Karena itu sebaiknya dikatakan sebelum memulai menebang pohon itu, kapak itu kita asah dulu dengan baik sehingga dia sangat tajam. Itu akan menghemat waktu, menghemat tenaga sehingga kita bisa selesaikan dengan cepat dan aman bagi semuanya. Bapak Abraham Lincoln pernah mengatakan begini, bila saya punya waktu 6 jam untuk menebang sebuah pohon, maka saya harus gunakan 1 jam pertama untuk mengasah kapak sehingga nanti mudah dan cepat menebang pohon itu. Bila saya memiliki 6 jam waktu untuk menebang sebuah pohon, maka saya akan menggunakan 1 jam pertama untuk mengasah kapak saya sehingga nanti mudah dan cepat menebangnya. Saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, di zaman kita sekarang, mengasah kapak itu adalah kemauan untuk terus-menerus belajar, untuk menemukan inovasi-inovasi, untuk menemukan penemuan-penemuan yang baru, yang dapat membuat segala sesuatu menjadi mudah dikerjakan, dapat dengan mudah, dengan cepat, dengan efisien, hemat waktu, hemat tenaga, hemat daya, dan hemat dana kita. Karena itulah kita juga diajak agar kita bisa memenangkan masa depan yang penuh ketidakpastian dan yang cepat berubah ini. Kita harus mau terus belajar dan belajar. Kita harus memiliki daya lentur sehingga bisa cepat beradaptasi dengan segala perubahan. Ada orang mengatakan, jangan pernah berhenti belajar. Ketika kita berhenti belajar, kita akan berhenti bertumbuh. Ketika kita berhenti belajar, kita akan berhenti bertumbuh. Jangan seperti si tikus bodoh. Tikus bodoh. Di buku Who Moved My Cheese. Saudara-saudara pasti pernah membaca buku ini. Buku ini sangat terkenal beberapa tahun yang lalu. Ceritanya begini. Ada 2 ekor tikus yang selalu mendapat keju di sebuah gudang restoran. Setiap hari mereka berdua berjalan menggunakan jalan yang sama untuk mendapatkan keju itu dan keduanya tetap tenang. Tetapi pada suatu hari, si pemilik restoran memindahkan tempat keju itu dan mereka, si tikus yang 2 itu tidak mengetahui jalan ke sana. Lalu apa yang terjadi? Si tikus bodoh tetap berjalan dari jalan yang lama dan apa hasilnya? Dia tidak mendapat apa-apa karena kejunya tidak ada lagi di sana. Dia asik menyalahkan si pemilik restoran. Siapa yang menggeser kejuku? Siapa yang menggeser kejuku? Itu terus dia lakukan. Lama-lama saudaraku, dia mati kelaparan karena dia tidak mau berubah. Tetapi si tikus yang satu lagi, si tikus pintar, dia mau berubah.
dengan indera penciumannya yang kuat, dia mencari tempat keju yang baru itu. Walaupun memang sulit mencarinya, tetapi dia mau terus mencari jalan hingga dapat. Dan hasilnya dia bisa kenyang lagi setiap hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus juga menginginkan kita mau tetap berubah menjadi orang yang bijaksana. Karena itulah Tuhan Yesus mau datang dari sorga untuk menolong kita. Tuhan Yesus menyediakan bagi kita kehidupan yang baru yang akan berujung pada kehidupan yang kekal, menggantikan kehidupan lama yang berujung pada maut. Bagaimana supaya kita bisa tiba pada kehidupan kekal itu? Kuncinya adalah asal kita mau berubah. Karena hidup di zaman yang lama, yang dikuasai dosa, yang dikuasai daging, yang dikuasai kegelapan itu adalah sama dengan hidup di dalam kebodohan tanpa Kristus. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan agar kita mau meninggalkan semuanya itu untuk hidup di dalam Kristus, menuruti tuntunan Roh Kudus, mengubah arah hidup kita dari jalan menuju hidup neraka menjadi jalan menuju hidup kekal. Itulah orang-orang yang berhikmat. Itulah hidup yang berhikmat. Dan kita harus terus bertumbuh. Seperti ranting pada pohon. Dia berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam pohon kehidupan itu, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita harus mau terus belajar dari firman Tuhan. Terus belajar. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di epistel yang kita baca tadi. Yesus mau ditinggalkan oleh ayah bundanya karena dia mau terus belajar di bait Allah dari tua-tua Israel. Itu yang membuat kita akan semakin berhikmat. Dan dengan hikmat tersebut kita bisa memenangkan masa depan. Dan ini harus kita lakukan di segala bidang kehidupan kita. Baik di studi, di usaha, di bisnis, maupun di tengah-tengah keluarga kita. Terutama saudaraku dalam pelayanan gereja. Kita harus mau terus belajar. Kita harus mau terus mengadaptasi penemuan-penemuan baru untuk menciptakan bentuk-bentuk pelayanan yang baru. Karena itu kepada saudara-saudaraku, hamba-hamba Tuhan, terutama yang masih berusia muda, mari saudaraku teruslah berinovasi agar tugas pelayanan dapat menjadi efisien, menjadi hemat dalam daya, dalam dana, dalam waktu dan dalam daya kita. Inovasi seperti itu akan berhasil guna tinggi dan akan bisa menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa lagi. Demikian juga di dalam usaha, di dalam bisnis. Juga dalam menjalankan roda keluarga kita. Semuanya kita harus mau berubah. Mau beradaptasi pada keadaan baru yang lebih efektif, lebih efisien. Sehingga kita bisa memenangkan masa depan. Itu yang pertama yang diserukan firman hari ini. Dan yang kedua adalah di ayat 12 hingga ayat 14. Firman Tuhan hari ini mengajar kita agar kita juga berhikmat dalam menggunakan mulut, menggunakan bibir, menggunakan lidah dan perkataan kita. Karena orang yang tidak berhikmat itu akan selalu merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih benar, dan menganggap orang lain itu lebih bodoh dari dia. Padahal sebenarnya dialah yang lebih bodoh, yang paling bodoh, karena wawasannya sempit, dia picik seperti katak di bawah tempurung. Dan kepicikan itulah yang membuat dia menjadi banyak bicara. Tetapi semua perkataannya adalah omong kosong. Dia membual, ngaur, dan perkataannya tidak berisi. Perkataan-perkataan seperti itu sering menyakitkan hati orang lain dan bisa merusak hubungan. Perkataan yang ngaur
yang omong kosong, manakala batak madok parhata manggang. Sikap seperti itu tidak jarang bisa menjadi jerat baginya. Itu bisa mempermalukan dirinya sendiri karena orang melihat satu pun dari apa yang dia katakan itu tidak ada yang terbukti. Tong kosong nyaring bunyinya, kata pepatah kami dahulu. Dan itu membuat tidak jarang itu membuat orang bisa menjadi tersangka dan terhukum karena omong kosongnya. Karena itulah ada orang bijak mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Harimaumu yang bisa menerkam orang lain tetapi bisa menerkam diri kita sendiri. Itu diingatkan di Yakobus 3. Yakobus 3 mengatakan bahwa lidah kita ini sangat-sangat berbahaya bila tidak dikendalikan. Karena itulah firman Tuhan selalu menasehati kita agar dalam berkata-kata kita harus tetap rendah hati, kita harus tetap rindu dan berusaha menjadi pendamai melalui perkataan kita. Perkataan kita tidak menghakimi, tetapi kita diminta gunakanlah kata-kata yang membangun, yang jujur. Karena ingatlah saudaraku, kelak kita akan mempertanggungjawabkan setiap kata yang keluar dari mulut kita. Kita baca di Matius 12 ayat 36 hingga ayat 37. Karena itulah kita harus memberi diri kita dikendalikan oleh hikmat yang dari Allah, sehingga seluruh perkataan kita menjadi perkataan yang bermakna, perkataan yang membangun, perkataan yang menyemangati, perkataan yang menyejukkan, bahkan yang menguatkan orang lain. Jauhi sikap yang bodoh, yang suka beromong kosong. Tapadauma namarhata manggang. Tetapi yang terbaiknya adalah sebelum menyampaikan kata-kata, sebutlah nama Tuhan Yesus. Sehingga Roh Kudus Tuhan Yesus akan menuntun hati kita, menuntun bibir kita, menuntun lidah kita untuk mengucapkan kata-kata yang membangun. Hata batak ngai tabu didok nasiniraan ni hatani debata. Terutama di zaman komunikasi yang canggih ini, saudaraku. Mari kita semakin bertanggung jawab, berhati-hati dalam menyampaikan kata-kata. Karena tidak sedikit orang yang mendapat masalah, bahkan harus masuk penjara karena kata-katanya sendiri yang diucapkan mulutnya atau yang diketikkan oleh jari-jarinya. Dan tidak sedikit orang lain yang menjadi terusik, menjadi tersinggung, bahkan sakit, bahkan terhinakan karena kata-kata dari sesamanya di media sosial. Karena itu, untuk menutup khotbah ini, mari kita ingat firman Tuhan yang tertulis di Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayat 6 yang berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah itu di hati kami. Berilah kami Roh Kudus-Mu agar kami berhikmat membuat perencanaan. Dan kami mau bersikap lentur dan cepat beradaptasi pada perubahan yang sangat cepat terjadi sekarang dan di masa yang akan datang. Kami mau terus belajar menemukan bentuk pelayanan yang inovatif dan adaptif pada perkembangan zaman. Dan kami berhikmat menggunakan mulut bibir kami agar kami menjadi kemuliaan bagi-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami tidak jemu-jemu memohon, bersegeralah membuang virus COVID-19 ini dari antara kami. Berilah kami hikmat-Mu agar kami turut memutus rantai penyebarannya dan mampu hidup berdampingan dengan virus ini selama virus ini ada di sekeliling kami. Biarlah Tuhan terus turut bekerja
agar kondisi ekonomi dan kesehatan dan sosial kami segera bisa pulih melalui usaha para pemimpin kami dan juga usaha para elemen masyarakat kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, curahkanlah berkat-Mu atas kami. Beri kami hati yang terus bersuka cita dan bersemangat. Beri kami juga kesehatan jauh dari segala penyakit. Berilah kami keluarga yang harmonis. Beri juga kami mata pencaharian yang cukup. Beri kami juga hati yang rajin dan bersemangat dalam belajar dan bekerja. Kami mohon Tuhan, sembuhkanlah mereka yang sakit. Kuatkanlah hati yang risau dan gelisah. Hiburkanlah hati mereka yang bersedih. Berikanlah jalan keluar bagi mereka yang mengalami pergumulan. Tetapi jagailah mereka yang bersuka cita, agar mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Ya Tuhan, berkati dan berilah hikmat-Mu bagi semua hamba-hamba-Mu, sehingga hamba-hamba-Mu semakin kreatif dan semakin inovatif dalam pelayanan di situasi pandemi ini, sehingga iman umat-Mu tetap terjaga, bahkan semakin bertumbuh melalui pelayanan para hamba-Mu. Berkatilah juga semua usaha penginjilan di seluruh dunia, agar kerajaan-Mu semakin meluas. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu, Bapa yang kekal, Bapa yang maha kuasa dan maha kasih, yang sanggup memberikan melebihi dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hamu kadungan nungata jalo hatani di bata nuaik tapasahat mapiliata huhut mahita marede sian nomor 710 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita saluhutna. Sai baritohon Jesus nabuju, tukmane sadosai. Asa porsea di Jesus tutu, dengan pambanmu di sini. Wahen mau perhiteanmu, asu-asu Tatang yakom ma piliata. Ali di bata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut selihon-lehon na dingga dohot na sauli basa na mauliutus. Hupasahat tami masya na nilehon mi tuhami pilihan nami tuhok.
Say jalo may gabi uap na hutyus di julum, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilianon pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asa laputadda hami godang ni silehon-lehon mi Tuhami, asalam girgir hami madok mauliati Tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardusa Tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Ai ho dona puna haraja dohot hanguku rodi hasangopo Jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sodakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasaor hon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.